diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri rencana kegiatan yang sudah kita jadwalkan hari ini. Salam dan salam juga kita lakukan dan juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau serta pengikut beliau selayaknya. Bapak Ibu beserta kegiatan sosialisasi pengukuran jurus parsial lahan pertanian tahun 2023 yang berakhir. Acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari panitia pelaksana, mana dalam hal ini di sini menyampaikan bahwa kegiatan kita sosialisasi pengukuran jurus parsial lahan pertanian tahun 2023 merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi tentang lokasi, khususnya lokasi kita di bidang pertanian, dan juga agar kita bisa mengetahui pola atau tren serta hubungannya untuk menjawab berbagai masalah yang berhubungan dengan ruang dan waktu masalah pertanian kita. Di mana Bapak Ibu peserta sekalian, untuk kegiatan kita pada hari ini, kami sampaikan di sini bahwa peserta pada hari ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 21 orang perwakilan desa yang terdiri dari kita 21 desa dan 9 orang dari penyuluh pertanian lapangan. Di sini kami sangat mengharapkan untuk kita semua bisa mengikuti kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini yang akan nantinya disampaikan oleh Ibu Rika Amalia dari Dinas Pertanian, dan mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan nanti bisa memberikan manfaat untuk memberikan sedikit sambutan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa pelatihan hari ini diikuti oleh 30 peserta, 21 perwakilan dari desa, kemudian 9 orang dari penyuluh. Ini artinya ada kolaborasi. Padahal cakap dananya cukup 21 PPL ini. Kalau kita akan seberangkan paling ada semuanya kan aku nanti cari 13. Sebelum lebih jauh memberikan sambutan, barangkali sedikit belum hendak tahu nih, absen dulu lah. Desa Kayu Rabah adalah oke. Setiap Kambat Utara nih, yang Benua, kemudian Jatuh, Benua Batung ada, terus Pangga, terus ke Cerane, masih ada. Nah, Pak siapa? Pak Adi. Ke rumah sakit kan? Tapi ada aja penyuluhnya lah. Harus jalani penuh hanya. Oke. Banyak baru. Gunung Asam. Benar, Pak. Wajah baru juga. Stok lama, Pak. Wajah baru. Stok lama, Pak. Wajah baru. Berapa tahun di sini? Ada setahun, ada kesini lebih dulu lah. Ambil, Pak. Tanpa terlupakan ya. Iya. Habis itu ke Parajau.
Oh, Pak, magang balanya handal. Ketolong. Habis bala jauh itu kamu angkat. Baca oh, belajar berdua di rumah. Bisa ada tonton belajar. Terus kelemahan semuanya. Oh, ini bapak tadi. Kelemahan kandung. Atau garutan deh. Kemudian duluan. Saya Pandawan. Oh, Pak. Kambat Selatan. Lain. Malatong. Oh, Agus kita. Berarti habis lah. Oh, makan kita. Sengaja untuk udah. Palangin nama udah Pak Hari dan Tulaso. Soalnya Pak Ano. Sengaja supaya tidak dulu ini. Nanti diam di sini. Supaya bilang orang ini. Berarti tinggal masiraan yang memang ada musibah di jalan kita harus jalan. Jadi Ibu sekalian, kenapa kami undang Pian Seberatan ke sini? Ini terkait dengan kegiatan yang cukup penting ke depan Pak. Ini pemetaan lahan sebenarnya, geospasial ya, pemetaan lahan pertanian sebenarnya bagi kita nih. Jadi wah ini tuh Pak, bentuk apapun yang program pemerintah itu sepertinya kada boleh lagi tumpang tindih. Jadi kita lahan yang itu ditetapkan kelompok Sukamaju ini berapa titik koordinatnya, kelompok Sukakerja ini berapa titik koordinatnya, ya kan? Atau harapan maju ini berapa titik koordinatnya? Itu akan terbaca secara nasional, baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Ini akan melalui bantuan gantian mendatanya nih. Tapi mudah aja menggunakan HP ya Pak. Karena ibu kita yang cantik ini melajari dia. Ini tolong diperhatikan jujur. Tolong boleh supaya ada sampai bisa bukan. Jangan bosan-bosan ini yang tua sedikit ini tidak mesti lagi tidak jadi. Ini sudah lantai. Kita motor baru dikunjungi sedikit. Ini saya banyak juga anu melihat. Cuma sudah sedikit agak anu nih. Ada mau menerima informasi itu ada paralel baju benar menyampaikan berdamatan aja supaya masuk kita. Aku pun belajar berarti. Karena sekali lagi memang data kita ini sangat penting Pak. Jadi data kita terbaca dari Wikipedia apapun tergambarkan dengan jelas bahwa memang lahannya ada pintu ya belum Pak, jangan sampai kita Sukamaju dijualkan di sana kan ada lampu yang kulit kan lampu apa sampai nanti laporan itu lampu
dengan berkaitan partisipatif lahan pertanian. Yang pertama itu ada dasar penetapan spasial, bisa dibaca di materi ini yang sudah dibagikan. Yang pertama itu ada data yang berkualitas. Bagikan satu-satu dulu. Ada yang mana? Nanti kopi akan bakal. Ayo sebagian barang dulu. Dapat tak? Kalau lama baca aja. Dapat ya? Gua kayak ini nah dapat. Oh iya. Nggak mau nih. Kita muda kan kecil, orang kecil. Oh gitu dikit sama yang modal. Ada tuh modal Empat. tuh. Empat lah. 5. Tahun. Itu berapa? Hah? 43. Tahun 2000. Oh 7. Yang tadi saya. Iya. Sambil menjelaskan juga lah, dasar penetapan spasial itu yang pertama ada bentuk data yang berkualitas, terukur dan terarah dalam penentuan pengambilan keputusan. Yang kedua itu menetapkan kebijakan dalam penyusunan perencanaan melalui pendekatan money follow program dengan melakukan penguatan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, mengenai dasar penetapan spasial ini menggunakan peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian Satu peta. Apa itu data spasial? Yang pertama sekali itu apa itu geospasial? Geospasial ini merupakan sebuah koordinat atau titik koordinat yang biasa kita pakai. Ada Contohnya Google kalau Map ada di juga lah. Buhantian itu biasanya menggunakan open kamera. Iya. Jadi itu ada langsung Itu koordinatnya ini ya. dan bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi kami biasanya. Bisa juga dimasukkan ke dalam Hah? Nah, untuk pengertian Ada data nyaring lah. spasial itu data yang memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri tidak hanya memberikan informasi lokasi, tetapi juga mengetahui pola, tren, dan hubungan antara Visualnya dari fenomena itu yang yang digunakan untuk audionya menjawab maksudnya. berbagai masalah yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Nah, untuk sumbernya itu sendiri yang pertama itu ada citra satelit, peta lama, survei lapangan, dan GPS. Nah, untuk citra satelit ini biasanya sama kayak Google Map. Nah, untuk gambarnya itu sama kayak Google Map atau Google Earth. Nah, yang kedua itu peta lama, survei lapangan ini biasanya kayak biasa buhantian memoto lapangan, memoto lahan sawah menggunakan Ini kamera atau GPS biasanya. Untuk GPS ini lebih akurat daripada open kamera yang kemudian pakai karena GPS ini bisa digunakan tanpa harus menggunakan sinyal. Tetapi kalau open kamera, kalau ada sinyal, itu bisa ada akurat dan ini bisa melayang pada luas posisinya di lahan yang hendak kita titiki gitu. Untuk jenis datanya itu ada dua, vektor dan raster. Untuk vektor ini ada 3, titik, garis, dan poligon. Nah, yang pertama itu titik ini biasanya langsung menggunakan titik koordinat aja. Nah, untuk membuat suatu pola itu biasanya kita mengambil dari satu lahan itu minimal 3-4 titik. Misalnya bentuk lahan buhantian itu persegi, otomatis kita mengambil titik itu sebanyak 4 titik. Nah, kalau misalnya persegi 5, persegi 6 itu tergantung lagi. Misalnya persegi 6 berarti 6 titik yang kita ambil, persegi 5 titik. Stop. Banyak arti lagu letak. Paham beneran. Bila kadang mau takut di jalan. Ini kita santai aja lah. Bisa aja pian foto misalnya pian gak paham langsung aja pian tanyakan
depan. Ini kalau kena sampai untung bisa lupa, apalagi Ya. kita ada dari Kalau sini. ada. Jadi ini banyak yang harus disampaikan. Oh, lanjut. Enggak makin bisa paham juga. Ini pacarnya. Nah itu untuk poin tadi atau titik tadi kita biasanya menggunakan titik koordinat Pak. Misalnya apa yang memoto dari pojok kiri depan yang foto dulu di pojok kiri sini. Ini Pak beda, ulun pakai bahasa Belanda aja lah. Nah ini beda misalnya titik yang sini, misalnya titik 1 ke 10 meter sebelah kanan misalnya itu beda. Jadi kita harus memoto dari pojok sini 1, dari sini 1, bentuk ke belakang kena 1 lagi. Misalnya itu ukuran terapian persegi, misalnya persegi 5, berarti setiap pojok-pojok tuh harus yang foto pakai open kamera atau pakai GPS. Kasih kamera. Misalnya bu, lahan ini kan berbentuk misalnya mau dengan bundar ya. Kalau misalnya bentuknya kayak itu, makanya disarankan lebih pakai GPS karena kalau GPS kita tuh bisa langsung rekam jejak atau track record. Jadi misalnya ulun langsung menyalakan GPS. What the meaning di depan track record? pertama, itu kita langsung mengelilingi aja tuh Pak. Misalnya bulat tadi, langsung kita kelilingi, langsung habis itu langsung kita matiin GPS-nya. Jadinya langsung tersimpan tuh kemana aja kita berjalan. Langsung terekam, misalnya tapi ulun namain misalnya rekamannya ini tanah liat misalnya. Bukan dia kalah DPS. Iya. Tahu lah Kalau ini pada masyarakat ini perdebatan misalnya ini jadi satu-satuan aja itu kayak alat gasan kita meneliti koordinat tadi. di mana bongkar. Di dinas ada di penyuluh di Pak Juhar. Berarti ada alat Pak. Alat bentuknya tuh kayak HP kita yang halus, nah HP ulunnya halus ini, tapi namanya itu GPS. Nah fungsinya tadi gasan kita merekam apa namanya tuh mentitik koordinat segala macam. Jadi dia yang kita basic GPS penting, HP penting, ada di situ. Tapi kalau misalnya biasanya kalau pakai HP itu kan dia pakai open kamera. Ini Langsung GPS aja. ini. Tapi kalau yang open kamera ini tadi ada akurat yang kadang kalau apalagi kalau misalnya ada sinyal, biasanya kalau nyari rumah ada nyari sinyal tuh lagi. Nah itu lebih nyamannya pakai GPS. Ada di bagian GPS-nya. Jadi ulun nih contoh ada juga nyaranan di kecamatan kah atau di balai itu menyediakan satu. Ini bisa juga dari balai ini minjamkan dulu ke P3 ini ke kantor. Tapi nyaman. Kenapa ulun adakan sosialisasi ini dari pemerintah? Itu supaya mempermudah kita lagi, supaya kita nggak perlu lagi kena ke lapangan. Jadi karena kita membuka weblis yang ulun kena lapangan pada pembagian, itu kan perlu lagi dah ke lapangan. Jadi misalnya kena ulun kayak karena misalnya ini nyala lampu. Tadi apa sih? Kayaknya tuh langsung karena kan aku harian yang hafal tempat-tempatnya. Nah kayak aku harian yang hafal tempat-tempatnya langsung gitu titik aja di Google apa? Di Google yang di sini ulun bagikan kanal linknya. Nah ini. Langsung aja nggak perlu lagi hafal Nah, udah jelaskan lagi ini kan ada untuk bentuk vektornya tadi untuk data spasial itu berupa titik, garis. Nah, untuk garis ini tadi biasanya kita gunakan gasan mengukur jalan. Nah, misalnya dari Pandawan sini ke Barabai pakai GPS kok. Nah, jadi ulun hidupnya itu dari Barabai berjalannya dah sampai ke Pandawan kan langsung ke langsung terekam jalannya tuh. Nah itu kayak berupa garis aja gitu. Kalau untuk poligon yang hendak kita pakai ini biasanya kalau misalnya kita pakai titik koordinat harus ada titik akhirnya, harus ada titik temunya.
War. Berhasil nah. Sangoan. Nah, misalnya tanah pian persegi kayak gini loh Pak. Nah, kita mau titik pertama di sini. Titik, misalnya pian pakai open kamera kita dimana kita bertumpu di situ misalnya jangan pian berlebih juga. Yang ke atas sebelah ini di batasnya tuh. Berdiri di tengah. Di sini juga kita tutupin. Tanggung pian di sini juga. Ini albumnya segi 4. Nah, itu nyaman. Ini bisanya segi 5 lagi. Tambahnya lagi 1 kayak itu. Itu kolanya misalnya yang berukat di tadi. Misalnya kita menjadi konten pakai open kamera. Kita yang sederhana aja dulu lagi. Kalau misalnya bulat lah. Ayo. Ini banyak titiknya ini. Tapi kalau pakai GPS kita langsung aja nih dari titik sini lah lu nyalain GPS-nya. Berjalan aja nih lu sekelilingan langsung terekam. Karena kalau dimasukkan langsung di Nukarnya nasi penting ada hasilnya deh. Ini Luasnya yang berpada gimana? kawan-kawan di HP sudah ada aplikasi open kamera. Ada soalnya. Soalnya udah ada waktu itu ada. Kalau misalnya yang baris tadi misalnya ini barang. Tapi benar Sampai itu pandangan di sini. Nah, jadi kita tinggal di sini aja nih. Kalau menyalain di sini lo GPS-nya langsung jadi berjalan ke sini. Banyak simpangannya gue. Nah, benar. Nah, kayak itu. Kalau misalnya poligon ini tadi, yang terakhir itu kalau poligon tuh yang titik koordinat tadi lo tanpa ini hasilnya tuh kayak lo tanpa garis. Jadi kita garis lagi sendiri. Kita langsung aja kena membentuk seorang. Bergaris orangnya di aplikasi atau di link yang kayak bagikannya langsung kalau digarisi. Intinya kita yang nyaman nih kalau Ini karena kita yang paling nyaman aja ini dasarnya aja dulu nih. Habis itu yang kedua itu ada yang berupa raster. Kalau data berupa raster ini menggunakan menggunakan rekaman foto atau radar satelit. Nah, yang kita pakai kayaknya ini menggunakan radar satelit. Untuk rekaman foto itu biasanya menggunakan drone. Ya misalnya nih ulun di sini. Ini drone tau lah. Nah, Satu alat lagi. Belajar gitu. Jadi langsung tahu dulu. Nah, misalnya kayak drone ini tadi. Misalnya ulun terbangkan ya drone-nya ke perumahan ibu. Nah, jadi lu tinggal berdakwahnya ibu, bu titik utama perumahan yang mana? Misalnya sini di sini sampai sini sampai sini sampai sini. Jadi tinggal titik itu di drone itu di tapi itu udah bisa. Itu kenyaman lagi, kita canggih lagi alatnya. Dari atas aja. bisa. Nah, untuk akurasi data spasial dan peta itu biasanya kita menggunakan skala 1/5000 paling kecil atau paling minimal. Kalau misalnya yang nggak kelihatan lagi, ganali lagi, ini ada di materi yang sudah dibagikan tadi loh. Ini gitu. Itu rencana aku menjelaskan di video. Nah, yang paling utama itu ada pemetaan partisipatif. Untuk pemetaan partisipatif ini, kenapa ulun menyuruhnya itu petani dan penyuluh karena di petani dan penyuluh di wilayah setempat itu yang tahu lahan-lahan itu di mana, lahan-lahan itu miliknya siapa, terus lahan itu lahannya apa, lahan sawah, lahan kering kah, komoditas apa aja yang ada di sana, gitu. Itu Tuan Pian juga yang tahu. Nah, jadi kami itu perlu bantuan dari Tuan Pian untuk mengisi data-data yang kami perlukan. Nah, untuk manfaatnya ini sendiri itu sekarang tuh kalau misalnya bantuan entah itu bibit kah atau pupuk kah, itu sekarang tuh harus ada titik koordinatnya Pian. Kayak kemarin dulu ada bulan Agustus kemarin permajaan lahan karet untuk perkebunan itu bantuan
itu tuh harus setelah bibit itu disebar ke bantuan itu tadi, orang-orang yang sudah terdaftar di CPCAD itu tadi, nah itu harus ketahuan lahannya di mana. Bujur kada sudah digarap lahan itu tadi, bujur kada sudah dibuka, ada kada lahannya itu tadi yang akan ditanami, bibit karet yang sudah diberikan, yang sudah diperbantukan gitu. Jadi sekarang dari pemerintah itu hendaknya harus ada data real, harus ada lahannya gitu. Jangan sampai kita mengajukannya misalnya berapa puluh hektar, tapi ternyata aslinya ada kayak itu. Itu berdampak untuk bantuan-bantuan selanjutnya. Gitu. Nah untuk aplikasi buat pemetaan itu Berarti bisa kita kalian nyilang lah. Mau oleh pengembangan ini. Berkelompok aja. Alamatnya Jalan Uka-Uka. Insya Allah 50%. Angkat tangan Pak, udah bisa gitu. Bisa Pak, angkat bisa kan jangan sopan-sopan. Nah, itu bisa. Belum. Sudah bisa ya, kalau sudah bisa. Kita kendala jaringan tadi Pak. Belum bisa sama sekali. Nah, kalau bisa. Kami kada mau dibuka aja Pak. Terkendala jaringan tadi Pak. Iya. Atau jaringan aja. Iya. Tadi mengerti langkah-langkahnya. Insyaallah. Ya, mau lumayan lah, selayang pandang dulu. Tadi kan kita pesertanya ada dari kawan-kawan di kelompok tani dengan kawan-kawan di balai. Itu kita harapkan bisa kolaborasi. Bila ada paham kita saling melengkapi. Oke. Kemudian tadi Ibu Rika sudah juga memberikan kesempatan buat kalian bertanya seputar masalah ini. Kalau saya kurang paham bukan, jadi beliau menjawab waktu. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita hari ini Bapak Ibu sekalian paling tidak sudah bisa memahami. Pertama, tujuan adanya pemetaan tadi itu memang diarahkan kepada supaya lahan pertanian kita ini terutama tidak ada program apapun, tidak ada program ini, kemudian bisa terpetakan termasuk luas lahannya, lahannya di masing-masing tingkatan. Dan jadi kadang istilah kelompok fiktif penerimanya segala macam jelas. Kemudian yang kedua, bagi sekalian kita berharap setelah menerima kegiatan sosial ini, ke depannya barangkali ada kegiatan lain tambahan yang berkaitan tindak lanjut. Ya, berkesinambungan lah. Mudah-mudahan kan masih bisa dari ini nih maksudnya. Iya. Apakah kita ditugaskan untuk Atau diganti yang lain. Yang mengawal Atau sekedar latihan aja kan? Ya. atau misalnya Atau sekedar pemeriksaan. Nah makanya sedang disetelkan menunjukkan kuasa ini karena tak pakai atas Pak sekarang itu menjadi musimnya digitalisasi. Ada lagi dari sana kemudian segera sistem itu lebih akurat datanya tadi daripada kita pakai laporan gitu kan, termasuk tadi pakai zoom aja ya kalau bilang masih open kameranya masih dirasakan meningkat akurasi titik koordinatnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu kita lah sebagai akurasi data kita. Terakhir berkaitan dengan lahan sawah yang berkelanjutan yang di luar itu memang pemerintah sudah menetapkan ada daerah-daerah yang tidak boleh digunakan untuk dibangun apapun itu sawah, terutama yang berkaitan dengan daerah perkotaan. Kalau berlabel kecamatan, tapi kalau kecamatan Mandor kalau ada beberapa daerah yang seputar dengan bersentuhan dengan sawah dengan kota, misalnya Matang Benalun, kemudian Benua Budi, Rasau, sama dihilangkan lanjutan ngarannya gitu bang, Alih fungsi ya. dijadikan untuk lahan pekarangan ataupun baik sekalian, jadi terima kasih atas kehadiran yang diturunkan partisipasi aktif walaupun kita menyadari kita
diadakan pada suasana atau kondisi di mana mendukung kegiatan kita listrik tapi ulunnya kita tadi mana kami kalau ada paham takut mudah-mudahan bisa tergantikan dengan kata tadi dan kita berharap adalah ilmu yang dibawa. Amin. Nah, sambil dilatih di luar malam kepada Ibu Rika, terima kasih maka acara sosialisasi di Bapak ini kami ucapkan dan kami tutup dan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.